Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan syarat-syarat dan asas kepemimpinan pendidikan. Perkenalkan, saya Mega Dinda Eka Laksana dan teman saya Ridho Imam Mutakin, kemudian ada Akmala Karima, dan yang terakhir ada Widya Nurdiani. Kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu oleh Widya Nurdiani. Baik, selanjutnya kita akan membahas pertama yaitu syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari kepemimpinan itu apa serta pendidikan itu apa. Baik, saya akan jelaskan dulu dari pengertian kepemimpinan. Menurut Syam, bahwa kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan dalam mempengaruhi serta meningkatkan seseorang dalam usaha kolektif agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari pendidikan. Pengertian dari pendidikan menurut Ari Ningsih tahun 2021 halaman 171 bahwa pendidikan adalah suatu wahana atau lapangan untuk kepemimpinan itu. Jadi berdasarkan penjelasan berikut dapat diketahui bahwa kepemimpinan pendidikan dalam suatu kegiatan maksudnya kepemimpinan pendidikan adalah suatu kegiatan dalam bidang pendidikan yang memiliki pemimpin yang mampu dan siap dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, setelah kita tahu pengertian dari kepemimpinan pendidikan itu apa, selanjutnya pembahasan selanjutnya itu syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendri, syarat-syarat kepemimpinan pendidikan itu ada 4. Itu pertama, pemimpin harus memiliki kepribadian yang baik dan terpuji. Kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada anggota dan bawahannya dan stakeholder. Dan yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan di bidang-bidang lainnya. Dan yang terakhir yaitu berpegang teguh pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Selanjutnya. Next. Oke. Selanjutnya adalah menurut Ari Ningsih, diketahui bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin pendidikan yaitu pertama, keterampilan dalam memimpin. Yang artinya keterampilan dalam memimpin itu artinya pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan. Hal ini bertujuan agar dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Dan yang selanjutnya kedua, keterampilan dalam hubungan insani atau sesama manusia. Artinya pemimpin harus memiliki hubungan yang baik antara sesama manusia. Dan yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Artinya, pemimpin harus mampu mengelola kelompoknya seperti bagaimana meningkatkan keefektifan dan partisipasi para anggotanya. Dan selanjutnya adalah keterampilan dalam administrasi personal. Artinya, pemimpin itu harus mampu melakukan segala usaha atau cara dalam menggunakan keahliannya atau skill. Dan yang terakhir adalah keterampilan dalam menilai, yaitu artinya pemimpin harus mampu untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Akmala. Ya, selanjutnya yaitu syarat-syarat kepemimpinan kepala sekolah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Widya, kepemimpinan itu adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan dari kelompok itu. Nah, dari pengertian kepala sekolah itu, kepala sekolah dibagi bahasanya menjadi 2, yaitu ada kata kepala yang artinya ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, dan juga ada sekolah yang artinya adalah sebuah lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan formal bagi masyarakat. Menurut Priyansa, kepala sekolah itu merupakan pejabat profesional yang ada dalam organisasi sekolah yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya sekolah dan bekerja sama dengan guru-guru, staf, dan pegawai lainnya dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.
Untuk persyaratan umum kepala sekolah itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, usia setinggi-tingginya itu 50 tahun. Lalu yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, tidak pernah terkena hukuman disiplin, sedang dan atau berat, sesuai ketentuan berlaku. Dan yang terakhir yaitu aktif mengajar dan membimbing siswa minimal 5 tahun pada sekolah setingkat dan sejenis jenjang sekolah masing-masing. Selanjutnya. Next. Yang selanjutnya itu persyaratan khusus. Yang tadi itu persyaratan umum kepala sekolah, dan selanjutnya adalah persyaratan khusus untuk menjadi kepala sekolah, yaitu harus berijazah minimal S1 PGSD yang memiliki jabatan guru muda tingkat 1. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 17 April 2007, bahwa pengangkatan kepala sekolah harus memiliki kualifikasi umum. Nah, kualifikasi umum kepala sekolah ini sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 D4, pendidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Lalu yang kedua, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Selanjutnya yang ketiga, memiliki pengalaman belajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu memiliki pangkat serendah-rendahnya pangkat 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Selanjutnya itu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Yang pertama itu ada berkepribadian. Berkepribadian ini maksudnya itu berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas sekolah. Lalu yang kedua ini ada memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Lalu yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah. Lalu yang selanjutnya, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang kelima, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Yang selanjutnya, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Selanjutnya itu memiliki manajerial. Maksudnya di sini yaitu kepala sekolah itu memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Lalu yang selanjutnya itu memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Lalu yang selanjutnya itu melaksanakan supervisi, yaitu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Lalu yang terakhir itu ada berjiwa sosial, harus bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan dari Saudara. Ya, lanjut ke pembahasan asas. Sebelum kita masuk ke materi tentang asas-asas kepemimpinan, kita harus mengetahui dulu apa arti asas itu sendiri. Nah, menurut Jurnal Munib 2018, ia mengemukakan bahwasanya asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pikiran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata asas merupakan dasar dan prinsip pegangan dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu bisa kita simpulkan secara garis besar bahwa asas kepemimpinan merupakan landasan dalam kepemimpinan yang menjadi acuan dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Nah, kita masuk ke asas-asas kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada asas takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari asas takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini adalah seorang pemimpin dituntut tidak saja memiliki keyakinan beragama, tapi juga memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti adanya kesadaran bahwa setiap insan adalah sama kedudukannya di mata Tuhan, dan hal ini akan menyadarkan pemimpin bahwa ia bukanlah orang yang super. Ia akan memiliki kasih sayang, belas kasih terhadap sesama, dan semangat persaudaraan yang tinggi.
Selanjutnya yaitu asas memberi suri tauladan. Pemimpin harus menjadi teladan dan dapat diteladani. Ia mengabdikan diri untuk kepentingan umum dan tidak hanya pandai memberi perintah saja, tetapi juga bijaksana dalam memberikan petunjuk, nasihat, perlindungan, dan pertimbangan. Kemudian berikutnya yaitu ada asas ikut bergiat menggugah semangat bawahan. Maksud dari asas ini adalah pemimpin hendaknya giat dan bersemangat agar bawahan atau staf senantiasa mencontoh perilaku tersebut. Selanjutnya yaitu asas mempengaruhi. Nah, asas mempengaruhi ini hendaknya memberi pengaruh hal-hal positif yang baik untuk kelangsungan berorganisasi ataupun dalam suatu ruang lingkup. Selanjutnya yaitu asas waspada. Maksud dari asas waspada di sini adalah pemimpin hendaknya berwaspada terhadap hal-hal yang mampu terjadi tanpa diduga. Selanjutnya, asas tingkah laku sederhana dan tidak boros. Pemimpin yang memiliki karakter sederhana, tidak boros, diharapkan mampu memanage segala sesuatu dengan baik dan terorganisir. Selanjutnya yaitu asas loyal. Asas loyal yang dimaksud adalah pemimpin yang loyal memiliki sifat perhatian yang cukup besar. Hal ini menandakan bahwasanya pemimpin akan memperhatikan bawahan atau staf dan memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Berikutnya yaitu asas sabar, efektif, dan efisien. Berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber, materi, dan jumlah manusia atas dasar prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomi serta asas-asas manajemen modern. Selanjutnya yaitu asas keberanian. Nah, keberanian yang dimaksud adalah mampu mengambil keputusan dengan situasi dan kondisi apapun. Kemudian, berani dalam hal memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu asas rela menerima. Rela menerima ialah kemauan, kerelaan, dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Ridho. Selanjutnya adalah asas kepemimpinan menurut Kartono dalam Azwar tahun 2019. Menurut Kartono di sini disebutkan bahwasanya asas kepemimpinan ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama ialah asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu melakukan pembimbingan manusia oleh manusia, kemudian untuk mengembangkan potensi dan kemampuan dari setiap individunya demi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada asas efisien. Efisiensi di sini baik itu efisiensi teknis ataupun sosial berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber yang ada, materi, dan jumlah manusia atas dasar prinsip penghematan. Kemudian adanya nilai-nilai ekonomis serta asas-asas manajemen modern. Kemudian poin ketiga yang berkaitan dengan asas kepemimpinan yaitu asas kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata. Artinya asas kepemimpinan ini harus menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi terhadap kesejahteraan maupun kebahagiaan pemimpin ataupun yang dipimpinnya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian dari kami, presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman.
Untuk perhatiannya, terima kasih. Dilanjutkan untuk sesi tanya jawab melalui spot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.